Nabi Muhammad seorang nabi, diutus oleh Allah sebagai seorang nabi di usia beliau 40 tahun dan itu baru menikah 15 tahun. Ketiga putri Nabi Muhammad alaihissalam yang memang berurutan lahirnya, begitu ya, itu sudah menikah semuanya. Dua dengan dua putranya Abu Lahab, yang satu lagi dengan Abu As. Sehingga sekalian saya muliakan, kecuali tentu saja Sayyidah Fatimah Zahra, usianya masih baru 5 tahun. Nah yang lain-lain nih, tiga putrinya Nabi, ini mendapati Nabi Muhammad waktu mereka di rumahnya Nabi sebagai seorang yang kehidupannya mapan, dicintai semua orang, gitu ya, disayangi sama semua orang, begitu. Nah anak-anak yang terbesarkan dengan kemudahan hidup, nah itu tentu saja berbeda hasilnya dengan anak yang terbesarkan dalam perjuangan kehidupan. Itu sebabnya, atau itu salah satunya penyebab yang menjadikan kenapa Sayyidah Fatimah lebih disayang dibandingkan dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW yang lain. Bukan berarti putri-putri Nabi Muhammad tidak disayang, tentu saja mereka semuanya disayang. Akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, yang menemani naik ke puncak selalu tidak bisa dibandingkan dengan yang menunggu di atas puncak. Yang menemani dari bawah, yang berjuang bersama-sama, itu nggak sama dengan yang sudah menunggu di puncak di atas. Sayyidah Fatimah yang menemani Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kan padahal masih muda, yaitu karena Nabi itu memang kehidupannya dulunya malah lebih mudah dibandingkan dengan ketika beliau menjadi seorang Nabi. Ya Allah, subhanallah. Begitu Nabi diutuskan sebagai seorang Nabi, Nabi itu sering pulang ke rumah nggak selamat. Ada aja yang pipinya memar, yang badannya memar bekas tonjokan orang, yang penuh dengan debu di sekujur tubuhnya, yang penuh dengan kotoran di badannya. Kayak begitu tuh keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi gangguan-gangguan secara verbal, omongan-omongan kasar orang, gitu ya, sumpah serapah orang, fitnahan-fitnahan, ngatain Nabi Muhammad gila, ngatain Nabi Muhammad tukang sihir, segala macam nih omongan-omongan orang. Keadaan tambah hari tidak menjadi tambah lebih mudah, teman-teman saudariku sekalian. Dan Sayyidah Fatimah menyaksikan itu semuanya dengan mata kanak-kanak beliau. Seseorang yang sangat beliau sayangi, seorang yang sangat beliau cintai. Pulang ke rumah, tar lebam-lebam mukanya. Pulang ke rumah, tar luka badannya. Kayak apa rasanya coba? Ya Allah. Tiap kali Sayyidah Fatimah nungguin ayahnya nih pulang, kalau lagi ayahnya keluar gitu, berharap-harap cemas, mudah-mudahan kali ini ayahku pulang dalam keadaan selamat. Siapa di antara kita anak yang seperti itu? Dan itu Sayyidah Fatimah doang. Yang lain-lain kemana, Ustazah? Kan udah bernikah. Sayyidah Fatimah yang kayak begitu. Dan Sayyidah Fatimah menjadi hiburan Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi itu kalau asal masuk rumah, itu Sayyidah Fatimah pelukin. Sayyidah Fatimah duduk di pangkuan Nabi Muhammad, cerita-cerita menabi gitu. Makanya kebiasaan Nabi Muhammad tuh memeluk Sayyidah Fatimah, mencium di antara dua matanya, di keningnya sini. Cium sama Nabi Muhammad, pelukin sama Nabi Muhammad. Itu hiburannya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kapan Nabi Muhammad masuk, Sayyidah Fatimah nggak ada, dipanggil Nabi Muhammad alaihissalam. Gitu ya. Panggil menabi, Sayyidah Fatimah duduk dengerin. Sayyidah Fatimah tuh kalau ada luka-luka, kalau ada kotor-kotor di badan Nabi Muhammad,
beliau yang bersih-bersihin. Umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Boro-boro kepikir buat nikah, kondisinya kayak begitu. Radhiyallahu ta'ala anha wa arda. Sampai pernah satu waktu Sayyidah Fatimah lagi ada di rumah, ayahnya lagi di luar. Ketika kemudian datang seorang budak perempuan mengetuk-ngetuk rumah Sayyidah Khadijah, yang di sana tentu saja ada Sayyidah Fatimah. Saya mengatakan, ya Fatimah, lau ra'ait mada fa'alu ala abik. Gedor-gedor rumahnya dibuka sama Sayyidah Fatimah. Fatimah, nak, liatin. Ayah kamu tuh nak, kesian. Sayyidah Fatimah lari. Usia beliau mungkin 9-10 tahunan. Sayyidah Fatimah lari ke tempat arah yang ditunjuk sama budak perempuan tersebut. Di sanalah dia melihat, di dekat Ka'bah, ayahnya sedang sujud, sementara di tubuh ayahnya sudah dilemparkan kotorannya unta. Bukan kotoran, mohon maaf, kotoran itu bukan. Akan tetapi bagian dalamnya perut unta yang sudah mati dari beberapa hari yang lalu dengan bau busuk yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di awal-awal Islam. Sayyidah Fatimah ngelihatnya gak tahan. Air matanya bercucuran. Dan itu ayahnya posisinya masih sujud. Sayyidah Fatimah kemudian tangan kanannya sibuk mengusap, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di punggung ayahandanya. Tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri. Nabi Muhammad yang sedang sujud merasakan tangan putrinya membersihkan kotoran dari tubuh beliau. Beliau pun segera duduk dan menyelesaikan sholat. Dipandanginya wajah putrinya yang kini sibuk dengan tangan kanannya membersihkan bagian depan dari tubuh ayahandanya. Sementara tangan kirinya sibuk mengusap-ngusap air matanya sendiri. Nabi bertanya, "Apakah ya Fatimah? Kenapa nangis, nak?" Sayyidah Fatimah berkata, "Kenapa mereka berbuat seperti ini padamu, ayah? Mengapa mereka berbuat seperti ini padamu, ayah?" Masya Allah. Sesuatu hal yang sulit untuk diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada putrinya itu. Akan tetapi Nabi Muhammad berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan, "Wahai putri, suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia." Maksudnya gini, Nabi lagi ngajarin sama putrinya, "Nak, kamu jangan ngelihatnya sekarang. Sekarangnya emang kayak begini. Pitar. Ini proses, nak. Ini perjalanan panjang, nak. Suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu ini mencapai Romawi dan Persia." Itu Romawi dan Persia, dua negara terbesar di dunia pada saat tersebut. Kalau di kita, Cina sama Amerika gitu zaman sekarang. Zaman saya kecil, Amerika sama Soviet, negara dikuasanya ya. Zaman itu negara paling besarnya, negara paling superpower gitu. Itu adalah Romawi dan Persia. Nabi Muhammad bilang, "Satu hari nanti, wahai putriku, kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia." Emang Sayyidah Fatimah lihat? Enggak, Sayyidah Fatimah meninggal hanya 6 bulan sesudah kewafatan ayahandanya. Ayahandanya meninggal di bulan Rabiul Awal. Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Ramadan. Tanggal 3 Ramadan
tahun ke-11 dari kenabian ayahnya, dari hijrah ayahnya Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidah Fatimah wafat. Kok Nabi Muhammad bilangnya kamu akan lihat? Karena Nabi Muhammad tahu secara pasti bahwa orang-orang mulia meskipun dalam kubur tetap mengetahui apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Bahwa suatu hari nanti meskipun kamu dalam kubur Fatimah, kamu akan tahu bahwa kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian Sayyidah Fatimah ini waktu Nabi Muhammad hijrah itu saja dibawa Nabi Muhammad alaihissalam, belum nikah. Beliau menikah pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad alaihissalam pada bulan Syawal, yang pada bulan Ramadannya terjadi perang Badar, ya, dan terjadi kewajiban puasa Ramadan. Nah, habis Ramadan Syawal, habis lebaran tuh terus nikah. Makanya saya liatin nih orang-orang Jakarta, orang mana-mana emang pada musim kawin deh tuh kok bulan Syawal. Soalnya ngikutin Sayyidah Fatimah dinikahin Nabi pada bulan Syawal. Dinikahinnya masih apa? Ya Allah, ini dua orang tercinta di hati Nabi dalam satu rumah tangga ya. Nabi itu kalau ditanya siapa yang paling dicinta dari perempuan, ya jawabannya Sayyidah Fatimah. Kalau ditanya paling disayang gitu, siapa yang paling disayang Nabi Muhammad, ya Sayyidah Fatimah. Kalau ditanya anak remaja gitu ya, anak laki-laki, boy gitu, yang paling disayang sama Nabi Muhammad siapa? Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib zaman kecil, zaman dia lahir tuh masih kecil, Nabi Muhammad tuh udah nikah sama Sayyidah Khadijah. Nabi jengukin kelahirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad. Waktu dijengukin itu ya, Nabi itu sering habis itu jengukin. Nabi Muhammad sering datang buat ke rumah bibinya ini ya, ke rumah pamannya Abu Thalib. Kan Nabi Muhammad emang sedekat itu sama Abu Thalib kan, karena kan memang kayak ayahnya gitu. Habisnya Nabi Muhammad ayahnya meninggal kan, terus Nabi di masa-masa remaja, di masa-masa anak-anak kan ayahnya adalah Abu Thalib. Teman-teman sekalian, pernah satu waktu ibunya ini lagi pergi, Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali kecil nangis, bingung Nabi Muhammad. Waduh, nih kayaknya minta susu nih, gimana nih? Di rumah situ nggak ada siapa-siapa waktu itu, maksudnya yang ada di situ orang dewasanya cuma Nabi Muhammad alaihissalam. Ama Nabi Muhammad biar diem nih, Nabi kemudian mengulurkan lidahnya ke mulut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Sayyidina Ali kecil, bayi, itu kemudian menghisap dari lidah Nabi Muhammad alaihissalam sampai beliau tidur. Ini cerita saya dapetin di Sirah Ad-Dahlaniyah kalau saya nggak salah ya, atau Sirah Al-Halabiyah, salah satu dari dua kitab sirah besar, dan memang itu salah satu dari kitab mu'tamad ya, yang di dalamnya tuh banyak sekali cerita-cerita ajaib yang saya nggak pernah dengar dari mana-mana. Tapi itu merupakan salah satu dari kitab pegangan dari para ulama-ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Itu Sayyidina Ali menghisap dari lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tidur. Agak berapaan lama dia nangis lagi, Nabi Muhammad melakukan hal yang sama lagi sampai dia tidur lagi gitu. Sampai kemudian waktu sore ibunya datang, dia nggak nangis Muhammad gitu, nangis sih, tapi alhamdulillah terus ya, tapi habis itu terus diam. Oh makasih ya Muhammad. Malam harinya Fatimah bintu Asad ngetuk-ngetuk pintu rumahnya Sayyidah Khadijah atau Nabi Muhammad alaihissalam. Dibuka sama Nabi Muhammad. Kenapa wahai bibi? Fatimah bintu Asad ini orang yang paling sangat disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu adalah salah satu dari orang yang ketika Fatimah bintu Asad meninggal dunia, Nabi sendiri yang turun
ke kuburnya untuk menguburkan ibundanya ini. Ibunda Sayyidina Ali. Tapi memang Nabi sekali lagi tinggal di sana ya. Tinggal di rumahnya Abu Thalib yang akhirnya kan jadi sedekat itu memang sama. Jadi kayak ibu angkatnya Nabi Muhammad alaihi salam, Fatimah bintu Asad ini. Dia bilang, Muhammad, apa yang kamu kasih sama anak saya Ali? Emang kenapa bibi? Sekarang dia udah gak mau lagi saya susuin? Insyaallah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu terjadi Qohad itu paceklik di zaman itu ya, di masa tersebut itu Sayyidina Nabi SAW mengajak Sayyidah Khadijah untuk membiayai kehidupan, mengambil anak salah satu dari putra-putranya Abu Thalib yang memang waktu itu banyak gitu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai putranya. Jadi itu kayak anak angkatnya Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad dikawinin sama putrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang paling Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiganya, ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, itu yang di rumah Nabi Muhammad, Fatimah. Sehingga Sayyidah Fatimah menempati tempatnya Sayyidah Khadijah dalam hal mengurus Nabi Muhammad SAW. Apa hajatnya Nabi Muhammad tuh maksudnya kayak dari mulai bersihin rumah, nyuciin baju, bikinin makanan, numbukin gandum segala macam tuh yang ngerjain ya Sayyidah Fatimah ini. Temen buat Nabi Muhammad SAW. Sampai di tingkatan Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Kayak ucapan Nabi ini kalau diartikan zaman sekarang, separuh aku Fatimah. Gitu. Dari dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dan hal lain yang membuat Sayyidah Fatimah sangat dicinta oleh Nabi Muhammad SAW karena Sayyidah Fatimah ini kemudian menikahnya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali ini juga adalah orang yang sangat disayang sama Nabi besar Muhammad SAW dan sangat miskin. Jadi Sayyidah Fatimah tuh nggak pernah ngalamin masa kaya, karena dari keluarga ayahnya yang memang dari sejak Sayyidah Fatimah kecil itu sudah mengalami masa-masa sulit Islam, gitu ya, sampai kemudian masa pemboikotan, sampai kemudian masa hijrah, gitu ya. Di saat ayahnya mulai mapan kehidupannya dari harta-harta rampasan perang dan lain sebagainya, meskipun Nabi sih tetap memilih untuk berkehidupan sederhana. Nah itu Sayyidah Fatimah tetap berada dalam kemiskinan. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu mau tanya, emang semiskin apa Sayyidah Fatimah, Ustazah? Kalau kamu tanya sama saya, saudara sekalian yang saya muliakan, saya ceritain. Sayyidina Ali itu bekerja hari itu untuk makan hari itu. Coba tuh. Semiskin apa orang yang kerja hari itu buat makan hari itu? Artinya nggak nabung, bukan buat bulan depan, bukan. Nggak nabungnya tuh yang sampai buat sekurangnya buat minggu depan gitu. Enggak, teman-teman saya sekalian. Atau bahkan buat besok, enggak. Sayyidina Ali itu nggak nabung buat besok. Jadi yang hari itu beliau dapat kerja, dapat uang buat hari itu. Silakan bayangkan sendiri seperti apa miskinnya. Sayyidah Fatimah umurnya nggak panjang. Beliau meninggal dunia 6 bulan. Sesudah kewafatannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, semua anak-anak Nabi Muhammad sudah meninggal, hanya sisa Sayyidah Fatimah. Umur Sayyidah Fatimah waktu itu 29 tahun. Masih sangat muda. Di bawah saya, di bawah kita semua, kebanyakan dari kita, di bawah kebanyakan dari kita. 29 tahun teman-teman saya sekalian. Usia Sayyidah Fatimah. Kesedihan luar biasa dirasa oleh Sayyidah Fatimah. Dia tiap hari mengunjungi ayahnya ketika ayahnya mulai sakit-sakitan. Dan Sayyidina
Nabi SAW. Tiap kali lihat Fatimah, lalu beliau tersenyum. Meski seperti apapun keadaan beliau di kala sakit tersebut. Sampai satu hari, Nabi Muhammad SAW yang suaranya semakin lirih, yang suaranya semakin parau, berusaha untuk mendekatkan Sayyidah Fatimah padanya ketika Sayyidah Fatimah sedang duduk di sisinya. Kayak memberi isyarat untuk mendekat gitu. Nabi membisiki padanya. Sudah dibisiki oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah menangis terisak-isak. Sayyidah Fatimah menangis terisak-isak. Habis itu Nabi yang melihat Sayyidah Fatimah nangis sampai yang nyesek gitu nangisnya. Nabi nggak tega ngelihatnya. Nabi kemudian membisikinya kembali. Habis dibisiki kayak begitu, Sayyidah Fatimah mengusap-usap air matanya, kemudian berusaha untuk tersenyum. Senyum Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah yang melihat pemandangan tersebut heran-heran gitu. Ini orang apaan sih rahasianya? Yang dibisikin apa Anda? Sekali dibisikin yang pertama nangis sampai kayak begitu, habis itu dibisikin yang keduanya senyum-senyum kayak begitu. Apaan sih nih rahasianya antara bapak sama anak nih? Ketika Sayyidah Fatimah beranjak keluar, sudah selesai jengukin ayahnya, disamperin sama Sayyidah Aisyah. Fatimah, boleh tahu dong, dibisikin apaan sih? Kenapa Sayyidah Aisyah pengen tahu? Teman-teman sedikit sekalian, nih ya, bukan karena yang orang sebut dalam bahasa Arab fudul, pengen tahu urusan orang, atau yang disebut sama anak zaman sekarang dengan istilah kepo, enggak gitu. Enggak gitu, bukan. Kenapa terus? Sebab Sayyidah Aisyah itu adalah pendidik, ustadzah, guru wanita dalam Islam yang dipersiapkan oleh Nabi untuk menjadi pengajar sewafat Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau harus tahu berbagai macam ilmu. Dan tentu saja menurut Sayyidah Aisyah ini adalah sebuah ilmu besar dalam kehidupan. Saya selayaknya belajar tentang hal ini. Sebab betapa sangat cepatnya perubahan dari tangis sampai kepada tawa. Apa jawab Sayyidah Fatimah? La usisir Rasulullah wahai. Saya tentu tidak akan membuka rahasia Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad masih hidup. Bukan berarti Sayyidah Fatimah kayak yang kepo amat sih loh. Nggak gitu teman-teman. Akan tetapi orang dibisikin kan berarti rahasia. Kalau rahasia berarti kan nggak mau orang tahu sepanjang masa hidupnya orang tersebut. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah nanya sama Sayyidah Fatimah. Fatimah pengen tahu dong. Dulu tuh yang kamu, waktu itu loh saya tanyain. Oh iya Aisyah. Yang kamu tanya sama saya urusan saya dibisikin sama Nabi terus nangis, saya dibisikin lagi terus senyum. Iya Fatimah, kalau boleh saya tahu. Tentu Aisyah. Saya dibisikin sama Nabi Muhammad. Ya Fatimah, tiap setahun sekali Jibril mengulangkan kepadaku Al-Quran. Dari awal hingga akhirnya, sekali. Pada malam Lailatul Qadar. Yang kali ini, Jibril sudah datang malam Lailatul Qadar. Dan kembali mengulangkan kembali padaku Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Aku rasa Fatimah, ini adalah waktuku untuk segera berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bahasanya pakai kode-kode. Ya enggak? Enggak yang kayak yang saya mau mati nih Fatimah. Enggak gitu. Orang keren tuh bahasanya keren. Orang indah tuh bahasanya indah. Sayyidah Fatimahnya ngerti digituin tuh. Fatimah, ini Jibril tiap tahun biasanya sekali doang nih, kali dua kali nih kayaknya udah deket nih Fatimah. Udah paham deketnya tuh apaan. Gak kayak deket apa tuh ya maksudnya ya. Gak gitu. Deket apa wahai Rasulullah. Gak gitu teman-teman sih. Udah paham. Makanya nangis Sayyidah Fatimah. Nangis kenapa? Ngebayangin dunia tanpa Nabi Muhammad. Ngebayangin hidup tanpa Nabi Muhammad.
Ya siapa yang tahan? Ngebayanginnya juga udah nangisnya setengah mati. Saya ngebayangin Sayyidah Fatimah waktu itu aja udah. Ya Allah, ya Allah. Sedih saya. Ya, kayak apa Sayyidah Fatimah yang ngerasainnya? Langsung deras air matanya nangis. Ya Allah. Habis hari-hari ini siap nih. Sesudah masa-masa cerah ini akan datang kelabu yang tak akan pernah tersingkap lagi. Akan datang mendung yang tak akan pernah lagi terbit mataharinya. Ya Allah, akan datang malam tanpa pernah fajar kembali menjelang. Sedih. Gimana nih dunia tanpa Nabi Muhammad? Gimana nih hidup tanpa Nabi Muhammad? Nangis Sayyidah Fatimah. Nabi gak tega lihat. Dihibur. Dibisikin lagi. Kamu bisa kebayang gak? Kalau kamu orang yang punya cinta besar terhadap seseorang, kamu pasti bisa ngebayangin hiburan Nabi kira-kira apa. Dan Nabi tahu itu. Hiburan yang akan disampaikan Nabi kepada Sayyidah Fatimah ini kira-kira apa gitu. Nabi udah tahu itu. Dan Nabi tahu persis apa yang bisa bikin Sayyidah Fatimah senyum sesudah itu. Teman-teman saya sekalian, tentu bukan urusan dunia. Yang lagi dibayangin dunianya jadi gelap kok tanpa Nabi Muhammad. Tentu bukan urusan. Apa dong kabar gembira dari Nabi Muhammad yang segera membuat Sayyidah Fatimah tersenyum? Ya Fatimah, innaki awwala ahla baiti lahiqatan bi. Hai Fatimah, kamu akan menjadi yang pertama dari keluarga yang segera akan menyusul aku. Gak lama ya berarti. Ala tardain ya Fatimah, innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Dan ingat Fatimah, kamu akan menjadi ratu perempuan surga. Ratu perempuan surga. Masya Allah. Senyum, senyum Sayyidah Fatimah. Habis wafat Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah tinggal nungguin aja. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Tiap kangen sama ayahnya nangis, terziarah ke makam ayahnya. Kemudian ibadah, kemudian ya itu sih secara fisik aja sih sebenarnya terpisah, hati sih tetap hidup bersama dengan ayahnya. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan kemudian, di saat hari kewafatannya, itu teman-teman, di masa 6 bulan tuh, kerjaan Sayyidah Fatimah selain ibadah apaan? Ngobrol sama temennya, namanya Asma binti Umais. Ustazah kok hafal? Saya hafalin. Asma, saya tuh kepikiran deh. Apaan Fatimah? Saya kepikiran kalau saya meninggal dunia saya malu banget dah. Malu apaan? Ntar kan jenazah saya dikafanin tuh. Tutupin kain kafan. Ntar kelihatan dong badan saya. Orang laki yang bawa kan belum tentu. Maksudnya zaman itu belum ada keranda. Dibawa tuh dibawa gitu. Dibawa jenazah gitu. Bayangin gak sih Asma? Badan saya gitu jadi kelihatan. Kan orang nggak ada kain kafan yang gombrong. Kain kafan kan pasti mengikat badan. Mengikat badan kan kelihatan badannya. Bentuk badannya kan kelihatan. Itu Sayyidah Fatimah nggak mau. Padahal udah meninggal teman-teman. Nih yang kerjaan suka selfie pakai baju ketat-ketat. Malu nggak kamu sama Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah udah meninggal. Nggak mau wajahnya. Gak mau badannya kelihatan orang. Emang kenapa Fatimah? Jadi orang pada lihat gitu, Fatimah tinggi apa pendek, Fatimah gemuk apa kurus gitu. Malu kan, badan saya jadi kelihatan. Fatimah, saya pernah loh waktu itu. Waktu saya jalan-jalan ke negara yang lain, daerah yang lain, itu saya pernah ngelihat orang pakai kurung batang, pakai keranda gitu. Mereka tuh kayak pakai kayu-kayu gitu Fatimah, terus ditutupin kain gitu. Jadi badannya nggak kelihatan. Oh iya,
Kamu bisa nggak ngasih tahu gitu sama orang laki-laki mahram kamu gitu biar dia ngasih tahu sama tukang kayu? Boleh? Ntar saya bilangin dah sama suami saya. Dia bilangin, teman-teman saya sekalian, dibuatkanlah burung batang, keranda untuk Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah orang pertama dalam Islam yang pakai keranda. Kenapa tuh sampai dipikirin sama Sayyidah Fatimah? Biar beliau itu tidak terlihat. Bukan aurat loh teman-teman. Bukan aurat. Auratnya ketutup. Bentuk tubuh segitunya tuh. Dan dilihatnya tuh sama siapa? Sama orang-orang soleh. Sahabatnya Nabi Muhammad semua soleh. Kalaupun dilihat tuh sama orang-orang soleh. Segitunya gak mau Sayyidah Fatimah. Dari jaganya terhadap aurat. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai kemampuan untuk menjaga diri dari dilihat dan melihat laki-laki yang bukan mahram kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, hari kewafatannya beliau udah tahu, karenanya udah siap-siap. Kenapa tahu? Para wali nggak sama sama kita. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala tuh nggak sama sama kita. Ustazah, jadi Sayyidah Fatimah itu wali? Ya wali lah. Menurutmu gitu? Wali itu artinya apa sih Ustazah? Kekasih Allah. Para kekasih Allah, aulia Allah. Wali itu satu, gitu ya. Kalau perempuan berarti waliyah. Teman-teman, perempuan tuh kalau solehahnya yang udah kayak Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, ya nggak mungkin nggak wali. Udah pasti waliyah min aulia illah. Kan begitu ya? Jadi teman-teman sekalian nih Sayyidah Fatimah. Udah tahu para wali-walinya Allah tuh banyak yang meninggal dunia tuh udah tahu kapan meninggalnya. Ini Sayyidah Fatimah udah tahu kapan beliau meninggal dunia teman-teman. Makanya hari itu ceria. Pesan-pesan. Asma, ntar kamu ya yang mastiin semuanya kafan apa semuanya nih. Udah siap-siap. Kafannya semua udah disiapin. Pesan-pesan kumpulin keluarganya. Ali, Hasan, Hussein, anak-anak putrinya, pokoknya ya, mandiin jenazah, nih, kalian, jangan biarkan ada sesiapapun melihat aurat ibundamu ini, lebek mama. Nanti, pokoknya udah dipesenin semuanya tuh. Saya meninggal malam, dikuburin malam itu juga. Saya begini, begitu semuanya udah. Saya nanti ditutupin keranda, udah saya pesenin sama Asma. Udah tuh, udah rapi semuanya. Beliau mandi, bersih-bersih, cantik-cantik, wangi-wangi. Beliau sholat, kemudian beliau sudah berpesan. Dengan beberapa pesan, beliau pun menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Masya Allah. Dimakamkan di Baqi'.